Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, session pleno 1 sudah kita lalui, isoma sudah kita lalui. Kita kembali di ruangan ini dalam keadaan segar bugar. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat baru untuk melanjutkan session kita ke pleno 2. Ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu yang kami hormati, untuk session pleno 2 di sini akan diselenggarakan pemaparan program kerja atau mungkin disebutnya rencana ya, pemaparan rancangan program kerja periode 2022-2027. Nah, untuk materi ini nanti secara langsung Ibu kita, Bu Dr. Romla, selaku Ketua PCA periode 2015-2022 yang akan menyampaikan secara langsung. Selanjutnya kami persilakan untuk mempersingkat waktu, Ibunda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu saya berdiri nggih, biar tidak duduk terus capek duduk. Nah, kita memasuki pada pleno yang kedua. Pleno yang kedua tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Sidang bahwa pleno 2 ini akan bicara tentang rancangan atau istilah saya itu draft usulan ya. Ya. Draft usulan program kerja PCA UMM periode 2022-2027. Karena ini rancangan ibu-ibu, maka rancangan ini tidak bisa lepas dengan program pimpinan pusat, kemudian PDA, karena saya yakin PDA itu sudah mengadopsi dari wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dengan program PCA UMM. Kemudian di situ sudah agak dikeataskan. Nah, itu nggih. Jadi di sini ada program nasional. Maksudnya program nasional itu adalah pimpinan pusat Aisyah hasil muktamar kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan program PDA Kota Malang. Kemudian ada program PCA UMM, ada permasalahan. Kemudian pimpinan baru ini yang mau dilaksanakan yang mana? Nanti gitu ya. Karena ini sifatnya usulan, maka usulan itu ada 2 hal. Bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi PDA tadi sudah menjelaskan, dan ini sudah saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini merupakan gabungan atau kolaborasi istilah sekarang begitu ya, kolaborasi dari program pimpinan pusat Aisyah dan ada program Kota Malang atau PDA Kota Malang. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, mengapa ini kok harus saya berikan? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Vina, oleh Bu Hera, dan yang lainnya bahwa PCA UMM ini beda. PCA kita itu unik. Uniknya apa? Karena tidak punya ranting. Kalau yang lainnya kan punya ranting. Kita tidak punya ranting. Apakah nanti 2022-2027 itu apakah bisa buka ranting masing-masing fakultas? Tidak menutup kemungkinan. Nah, ya, tidak menutup kemungkinan, tapi dilihat dari sini tuh tidak memungkinkan. Tapi ya tidak ada ya, semua ya tidak serba mungkin kan gitu ya. Tapi paling tidak harapan saya itu nanti masing-masing ranting itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hera tadi ya, ada satu program yang tidak boleh lepas, yaitu yang nomor 1, ideologi ini wajib. Sifatnya wajib, maka
ini bisa di breakdown sampai dari ranting. Karena kita tidak punya ranting, maka masing-masing prodi itu harus punya tanggung jawab. Nah, ini paling tidak. Karena itu di sini ibu-ibu, kalau saya membaca laporan dari PDA yang insya Allah saya ikuti kemarin itu, saya, Bu Holmi sama Bu Ririn, ada 3 orang, maka program yang ditawarkan oleh PDA itu 3. Yang pertama adalah ideologi, kemudian ini ya, sebentar, ini ideologi masih turun lagi, kemudian turun lagi. Risalah Perempuan Berkemajuan, ini saya sandingkan dengan ketahanan keluarga. Kemudian yang ketiga, paling bawah sendiri, ya, kok apal burom ya, karena saya yang buat jadi apal tempatnya. Ya, yang ketiga ini, isu strategis keutamaan kebangsaan dan kemanusiaan. Keumatan dan kebangsaan, keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Sebenarnya kalau saya baca itu merupakan bagian-bagian yang ada di luar itu. Sehingga itu bahasanya dikompromikan menjadi satu. Nah ini, tetapi ini apa adanya dari bahasa itu saya salin. Kemudian nanti bagaimana ibu-ibu dan pimpinan yang akan datang itu akan mengimplementasikan. Nah, baik, saya mulai dari yang pertama. Bagaimana dengan yang pertama tadi, ideologi? Maka di sini ideologi, kalau kita lihat dari permasalahan ideologi itu, ideologi Muhammadiyah sudah dirumuskan di dokumen, tetapi belum disosialisasikan secara terstruktur dari tingkat organisasi maupun AUM. Nah, ini persoalan. Karena itu persoalan ini sama dengan yang disampaikan oleh PDA, sosialisasi ideologi terstruktur sampai dari ranting, karena belum meratanya nilai ideologi pada kehidupan organisasi dan AUM sama. Hanya saja bahasanya yang beda, tapi maunya sama, bahwa ideologi ini sebenarnya sudah ada, hitam di atas putih terdokumentasi, tetapi bagaimana implementasinya ini yang belum. Kemudian permasalahan yang kedua, melemahnya pemahaman Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan anggota tertarik dengan gerakan lain. Ini bahasa saya begini. Orang mengatakan Muhammadiyah dan Aisyah itu abu-abu, nggak jelas begitu ya. Nggak jelasnya apa? Umpama saja ini ada kaitannya pakaian gitu ya. Jilbabe wong Aisyah itu lo gak ngena. Kenapa tidak harus menutup sampai dari sini seperti yang dilakukan yang lainnya begitu? Kenapa kok jilbabannya hanya sekian? Bahkan tidak menutup kemungkinan jilbabe tok sak mini tok gitu ya. Nah, maka mereka itu mengatakan Aisyah maupun Muhammadiyah itu masih sifatnya abu-abu. Ini salah satu, sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan warga Muhammadiyah dan Aisyah itu pindah. Ini yang kedua, permasalahan anggota tertarik gerakan lain. Ya, ini salah satu contoh. Karena itu menurut saya ideologi ini yang harus didandani. Nah, ideologi itu kan berangkatnya pada tauhid. Nah, tauhid atau keimanan ini yang harus diperkuat, kan itu ya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, melemahnya spirit anggota Muhammadiyah Aisyah menggerakkan organisasi. Yang tadi saya katakan, ibu-ibu bisa rawuh ke sini itu ada spirit keagamaan, spirit membangun, kan itu ya. Maka ini, nah ini saya harapkan tidak hanya sampai dari kita melakukan muscap saja, tetapi nanti ditindaklanjuti. Karena itu yang tadi saya katakan ya ibu-ibu ya, pengajian lewat Zoom itu yang paling terbanyak kan fikes. Walaupun di situ cuma jenenge tok mbowonge ning ndi kan gitu ya. Ya. Loh iya kita harus ini ya. Ya. Tetapi paling tidak kan dia berusaha wis buka dening wonge Melayu ya wis muga-muga sing oleh pahala HP ini. Ada
niatan. Jadi di situ ya, spirit untuk mengikuti pengajian sudah ada, tapi actionnya, implementasinya, nah ini yang masih perlu digarap kembali. Karena itu pekerjaan kita semua, nanti ibu-ibu semua mohon yang pengurus baru, jenengan harus siap-siap untuk memberikan semangat kepada mereka semua. Ya wis gak apa-apa saiki jenenge tok sing melu pengajian, wonge durung, tapi suatu ketika harus kita berupaya untuk menggerakkan, kan gitu ya. Jadi itu yang generasi tua, oh gak mau katanya Bu Vina, gak mau gerakan. Saya contohkan seperti itu. Ini yang pertama nggih. Kemudian yang kedua, pengkaderan dan kepemimpinan. Tadi kan juga ada masalah. Masalahnya apa di situ? Ini saya contohkan ini di UMM itu perlu. Besarnya organisasi Aisyah dalam belum diimbangi dengan sistem manajemen pengelolaannya. Jadi Aisyah itu besar, tetapi bagaimana manajemennya yang baik? Kita harus terus terang masih perlu tanda tanya besar. Kita perlu memanage yang sebaik-baiknya. Manajemen tidak hanya sekedar jumlah berapa lewat KTA-nya. Kan kita rame-rame ya, saya tuh setiap hampir seminggu sekali itu kan nanda tangani KTA. Karena itu saya ginikan, Jeng, ini tolong direkomendasi kalau minta KTA itu minimal ikut pengajian. Kalau gak ikut pengajian, gak usah. Kenapa? Kok harus gitu dulu? Lah ikatan emosionalnya kan ikut pengajian. Karena salah satu contoh Aisyah itu kan, Aisyah atau Muhammadiyah itu kan harus ada majelis tablek atau majelis dakwah kan gitu. Nah salah satunya kan harus mengikuti pengajian. Gimana dia mau mengurus KTA wong-wonge gak pernah ikut kan gitu ya. Bahasa sederhananya kan begitu. Ini bukan berarti lo panjenengan romla itu kakean, bukan kakean gitu ya. Ya kakeannya kan kita harus apa ya, spirit itu tadi loh, spirit membangun itu perlu. Karena itu di sini ini SDM organisasi, ortum, aum kurang dioptimalkan dan disinergikan sebagai kekuatan besar dan unggul. Nah ini karena kita di PCA ini kan kita kan belum punya aum ya, ya hanya Aisyah saja. Walaupun Aisyah itu kan aum ya. Aisyah itu kan kok aum sih, ortum ya, ortum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, kultur pimpinan formalistik. Nah, ini loh Bapak Ibu-ibu. Kultur pimpinan orang masih bersifat formalistik dan belum maksimal sebagai kepemimpinan transformatif. Karena tadi saya katakan, ibu-ibu, monggo kita yang sudah ada di pengurus itu ikhlaskanlah sebagian waktunya. Ikhlaskanlah, saya katakan itu ya. Karena apa? Karena nanti sanggup kita ke sana itu kan ya itu, tidak ada yang lain. Sehingga tadi Bu Her mengatakan, walaupun kita ini sehari semalam dikasih 36 jam ya gak akan cukup. Namanya manusia itu ya segitu kan. Nah ini, nah kemudian yang ketiga, kehidupan dan keagamaan. Nah di situ, gimana kehidupan keagamaan di situ ya? Kalau ini saya lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh PCA ini, pendalaman konsep kehidupan keagamaan melalui pembuatan tema dan pengajian Jumat. Jadi nanti harapan saya itu ya, tema-tema pengajian itu kalau ini mengarah kepada kehidupan keagamaan, ini harapan saya tidak oprak-oprak sopo sewaktu ini ngisi pengajian. Nah ini loh ya. Nah ini ya, walaupun ini buka kartu ini ya, tidak begitu, tetapi saya harapkan 6 majelis itu sudah jelas. 6 majelis ini mau yang dibangun itu yang mana? Kalau kita sepakat umpama saja bidang ideologi, ya ideologi dhisik yang digarap rame-rame. Ideologi tadi kan fokusnya kepada tauhid, tetapi kan tidak tauhid toh. Tauhid itu kan perlu diimplementasikan dalam kehidupan. Berarti kan itu tauhid sosial kan gitu ya. Dalam bentuk apa? Nah monggo kita bareng-bareng
untuk membuat tentunya ini kan hanya usulan. Nanti pimpinan selanjutnya monggo kita duduk bareng-bareng apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini kehidupan keagamaan ini kalau di PCA ya. Kegiatan HBI dengan tema kehidupan keagamaan saya contohkan itu karena ini sudah masa pandemi sudah berlalu, mudah-mudahan maka kita bisa membuat nanti event-event besar lagi, insya Allah begitu ya, sehingga nanti pimpinannya akan datang siapapun, monggo nanti bisa, paling tidak nanti ini usulan saya, masing-masing majelis dalam 1 tahun itu membuat 2 agenda, paling tidak masing-masing majelis, semester 1 1 agenda, semester genap 1 agenda. Kalau itu dibuat terus nanti karena kegiatan kita itu kan bisa berkolaborasi nggih, dari beberapa itu mana yang bisa dikolaborasikan, mana yang oh ini dengan ini, umpama saja majelis pendidikan dengan majelis kesehatan umpama saja mau berkolaborasi monggo. Nanti itu. Sehingga di sini mengisi tentang HBI, salah satu contohnya itu adalah untuk tema-tema kehidupan keagamaan ini bisa terwadahi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ketahanan keluarga. Nah, itu tadi istilahnya ini ya, kalau adabul mar'afil Islam ya itu ya, ketahanan keluarga di sini. Di sini ini kalau menurut PDA itu namanya risalah perempuan kemajuan, kan itu tadi ya. Karena itu di sini saya tulis idem antara program dari PPA plus PDA Kota Malang. Saya contohkan seperti itu. Kalau ibu-ibu bertanya, Bu Rom kok gak ono dari PDA kabupaten, padahal kita ini kan berada di tengah-tengah kan gitu ya. Tangan kanan atau tangan kiri mana gitu ya. Mohon maaf karena saya tidak tahu, tidak punya laporannya, tidak diberi dan tidak diundang, maka saya tidak bisa menyebutkan. Tapi kalau PDA Kota kan diundang, kemudian saya punya datanya sehingga bisa saya sampaikan. Ini ibunda dari PCA Dau, mohon maaf gitu ya. Karena beliaunya kan juga orang baru. Karena itu persoalannya apa? Di sini perempuan sebagai penggerak organisasi kan jelas kita ini sebagai penggerak. Membangkitkan potensi dan peran perempuan pada berbagai bidang, terwujudnya peradaban maju dan mencerahkan. Sebenarnya ini bisa, dan ibu-ibu ini bisa dilaksanakan lewat penelitian atau pengabdian masyarakat. Karena itu nanti harapan saya begini, saya kok punya mimpi yang tinggi gitu ya. Yang punya tanggung jawab penelitian dan pengabdian itu kan Bu Vina. Nah, itu nanti bisa disinergikan. Bagaimana dengan PDA, dengan penelitian, dengan pengabdian, salah satu contoh kan gitu ya. Nah, saya contohkan begitu. Salah satu contoh seperti itu. Lah ya itu kan sudah. Nah, paling tidak kan gini ya, ibu-ibu itu kalau mau penelitian atau pengabdian dengan menentukan objek, gak usah jauh-jauh, maksudnya begitu. Di PDA Kota itu ya welcome. Di PCA Dau, kemarin saya tuh ngomong-ngomong sudah welcome. Karena itu saya gini, Bu, nanti wes sampean gak apa-apa. Saya walaupun tidak jadi pengurus, tapi saya nanti berupaya untuk membantu. Nah, kan gitu. Sifatnya membantu katanya Bu Heriku kan lebih banyak tugasnya membantu. Nanti salah satunya begitu. Nanti tidak tahu membantunya di bidang apa kan gitu. Oke, ini pendidikan dan kebudayaan. Di situ ya saya contohkan ini yang dilakukan di PCA UMM, pendidikan dan kebudayaan, melakukan pendampingan. Nah, ini pendampingan yang kemarin saya ngomong-ngomong dengan Ibunda ya. Salah satu omong-omongnya gini, saya itu diberi amanah Bu Asmawati begini, Bu Rom, guru-guru TK itu loh bacaan sholatnya masih belum sesuai dengan HPT Muhammadiyah. Nah, yo sampean tugasnya, yo apa carane UMM?
Oh iya, oh kapan ngono tak kayak pendamping. Terus saya dari rumah, kan ketika itu beliaunya sakit. Terus saya di rumah apa ya yang saya lakukan? Oh kalau gitu aku mau gaya pendampingan saja. Kalau istilah pendampingan itu kan bahasanya halus kan gitu ya. Ya wes, akhirnya saya menyampaikan kepada beliaunya, Jeng bagaimana kalau ini yang kita arahkan itu kepada guru-guru TK. Nanti harapannya guru TK itu ngajari kepada peserta didik, kepada murid-muridnya TK. Tapi perlu ada ini, sekali-kali pengurus itu harus turun ke bawah. Bener enggak iki? Wis diamal nopo enggak bacaan sholat ini? Jangan-jangan siswanya gak diajari bacaan doa. Lah ini yang perlu itu dilakukan. Karena itu saya kok punya pikiran seperti itu. Nah ini pendidikan, karena itu di sini melakukan pendampingan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD, boleh di TK, boleh di SD, boleh di SMP, boleh di SMA, melalui apa? Ada pengabdian dan penelitian, monggo nanti gitu. Karena itu yang punya rumah penelitian pengabdian itu kan ibunda, nanti gitu. Nah ini salah. Hah? Nah ya itu kan berarti ini. Nah itu sudah ada skimnya, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Nah ini, nah PDA, PCA sudah welcome, monggo melakukan penelitian, monggo melakukan pengabdian. Oh gurun dijawab kok ngomong di sepuro ngawur aja nanti. Tak disi ya Bu ya. Ya. Loh, kok iso? Lah, aku disi ya Bu ya. Aku disi ya Bu ya. Mohon maaf ya. Disi ini Bu. Oke, kemudian apa yang kedua di sini ada agak diturunkan Jeng. Seminar, boleh workshop dalam rangka untuk peningkatan SDM. Dalam hal ini adalah guru. Nah, ini ya. Jadi di situ. Nah, kemudian dilanjutkan. Monggo selanjutnya. Nah ini bidang kesehatan. Nah ini kesehatan Bu Nur Aini Alifatin. Kesehatan ini nampaknya ya idem dengan programnya PPA. Apa permasalahannya? Angka kematian ibu dan bayi tinggi. Angka stunting dan gizi buruk bagi anak-anak tinggi. Perilaku hidup bersih dan sehat kurang diperhatikan. Kemudian akses layanan kesehatan dan masyarakat marginal dan disabilitas kurang diperhatikan. Nah ini program PPA. Nah nanti PCA mau melakukan yang gimana? Karena untuk stunting kalau tidak salah itu pernah Bu Novi, mana ya Novi? Oh, itu pernah membuat di Batu itu loh. Kan itu sudah pernah kerjasama dengan PWA kalau tidak salah begitu. Tapi yang melakukan Nasihatul Aisyah kan yo gak apa-apa. Nasihatul Aisyah yo anaknya Aisyah kan gitu. Ada Pasmina, jadi NA itu ada namanya Pasmina. Oh Pasmina. Milik Nasihatul Aisyah. Oh gitu. Nah itu berarti kan ini ya berkolaborasi kan gitu. Nggih. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Ini idem apa? Perlindungan dan kesejahteraan anak kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lah kalau kurang diperhatikan maka apa yang harus kita lakukan? Termasuk ini ya perlindungan dan kesejahteraan anak kurang diperhatikan itu kan berarti tadi kalau programnya PDA itu kan keluarga sakinah itu. Nanti itu bisa masuk di situ. Kekerasan pada anak meningkat baik fisik, psikis, seksual dan sosial. Nah, ini salah satu yang ada kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Kemudian perlindungan anak berhadapan hukum masih besar. Ini HAM. Ada kaitannya dengan hukum. Kita tidak punya majelis itu, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membuka majelis itu. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ekonomi dan ketenaga kerjaan, ini bagian orang-orang ekonomi, ada Bu Kholmi, ada Bu Novi, begitu. Ini di bidang ekonomi itu idem dengan PPA. Apa permasalahannya? Kendala perempuan dalam mengakses perekonomian dan pembangunan. Nah ini kendalanya. Kendala ini apakah masih ada image dari masyarakat bahwa sing delek duit itu ya bapak.
Apakah seperti itu? Karena itu pendapatan dari perempuan kurang begitu dihargai. Apakah seperti ini? Maka ini bisa juga dilakukan untuk melakukan penelitian ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengabdian, apakah seperti ini? Kemudian yang kedua, rendahnya pada pemanfaatan teknologi informasi. Perempuan bekerja migran masih berat dan cukup kompleks. Saya contohkan ini. Ini permasalahan yang dihadapi oleh PPA. Nah, nanti kita mau yang di mana, bagian yang mana. Kemudian ini yang 9, HAM. Hukum dan hak asasi manusia. Saya tadi ketemu Bu Catur. Nah, Bu Catur ini bisa masuk, bisa aktif. Nanti sampean mendirikan majelis hukum nanti gitu, ya. Nah itu loh, gak oleh alasan sekolah, wong sekolah wis mari kok. Aku menyiapkan Profesor Burom, ya wis keri, ya bareng-bareng sih kok keri. Saya contohkan gitu. Ini Bu. Kalau Bu Tini kan sekolah lagi, kalau sekolah lagi itu jangan diganggu, mesakno nanti sekolah gak mari-mari. Nah, Bu Catur ini kan sekolahnya kan sudah selesai kan gitu. Ya. Maka di sini HAM idem dengan PPA, kemudian apa kendalanya? Kendala layanan hukum terkait dengan identitas yang perempuan tadi, umpama saja KTP, surat nikah, surat cerai, akta kelahiran bagi warga yang jauh dengan pusat layanan. Saya contohkan itu. Kemudian sebenarnya itu juga kan layanan kalau di PDA itu apa Bu? KKS. Enggak. LKBH. Iya, LKBH itu kan bisa masuk di situ nggih. Meningkatnya perceraian. Karena meningkatnya perceraian perlu melakukan upaya preventif maupun advokasi, maka ini sangat perlu. Kemudian ini lemahnya pendampingan hukum bagi perempuan dan anak terkait dengan korban kekerasan. Nah, ini. Nah, kemudian yang ke-10 adalah lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Di sini dimulai lemahnya data hak perempuan dan kelompok rentan pada perubahan iklim dan bencana sehingga kurang menyentuh kebutuhannya. Nah, ini ada kaitannya dengan penanggulangan bencana itu. Kemudian kurang terintegrasi, karena itu di sini untuk penanggulangan bencana baik PDA itu tidak ada program, PCA juga tidak ada program. Namun tidak menutup kemungkinan kalau PCA mau membuat program kemudian berkolaborasi dengan PP, ya tidak menutup kemungkinan nanti gitu. Oke, kemudian perempuan dan politik yang ini kemarin waktu muktamar itu santer sekali untuk didialogkan kan gitu, karena lebih-lebih di luar Jawa mereka itu perempuan itu pada dunia politik itu kan sudah masuk, sehingga waktu muktamar kemarin itu kan bagaimana disahkannya, kan mendesak untuk disahkan itu. Jadi di sini waktunya habis nggih. Ini nggih rendahnya pemahaman dan kesadaran budaya politik yang luhur dan berdimensi moral, etis di keluarga, masyarakat dan negara. Ini saya contohkan, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen kurang dari 30%, minimnya kepemimpinan perempuan di tingkat desa, saya contohkan. Kemudian satu lagi, perempuan dan perdamaian ini di situ juga tidak saya tulis saya tulis program PCA itu apa, tapi tidak menutup kemungkinan. Yang terakhir, monggo, yang nomor 13, yang tadi ini program yang dilakukan oleh PDA. Isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah ini melaksanakan penguatan yang mencerdaskan umat seperti pemilu berkeadaban, ini berarti perempuan dan politik tadi. Optimalisasi pemanfaat digitalisasi, gerakan literasi, ketahanan keluarga, penguatan kedaulatan pangan, penurunan angka stunting dan lain sebagainya. Maka ini ibu-ibu yang kami hormati, ini usulan ya dari PCA, dari pimpinan
2015 dari 2022 diusulkan untuk kepemimpinan selanjutnya yaitu 2022 sampai 2027. Monggo ini nanti boleh direspon, boleh tidak. Yang jelas karena salah satu program melakukan muscap itu ada satu poin yaitu usulan program. Karena itu usulan ini usulan berdasarkan dari pimpinan pusat Aisyah digabung dengan PDA sehingga kira-kira PCA itu melakukan ini. Nah, monggo nanti yang baru tentunya akan menata yang lebih bagus lagi. Ini barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Dengan demikian pemaparan rancangan program kerja periode 2022-2027 telah dilaksanakan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, program ini kan harus disahkan, tetapi program ini kan memang masih harus ditindaklanjuti dengan rapat komisi, raker dan seterusnya gitu ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, karena di forum ini sudah memenuhi 2/3 dari keanggotaan, harus secara aklamasi ada pernyataan siap nggak untuk melaksanakan program usulan dari periode dari ketua PCA periode 2015-2022 untuk dilaksanakan di 2022 sampai 2027. Ini harus secara aklamasi, ini harus ada pernyataan itu, karena dengan adanya pernyataan siap dilaksanakan, maka segera akan saya ketok 3 kali bahwa rancangan ini dinyatakan disahkan. Monggo, Bu Vina, monggo. Baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang, izinkan saya menimbang-nimbang waktu ya. Dalam waktu yang singkat tentu kita tidak bisa menyatakan tidak dibahas oleh baru mana yang menjadi prioritas. Kemudian kita juga harus konsultasikan dengan pimpinan universitas, supporting yang mana gitu ya, karena kita kan juga tetap butuh support pimpinan yang mana. Nah itu nanti barulah. Ini unik, mohon izin PDA, jadi jangan sekarang, kasihan. Ojo nangis. Kan itu drakor. Begitu sementara dari saya usulannya, mudah-mudahan diterima. Baik, terima kasih Bu Vina. Jadi ini termasuk salah satu upaya ya, karena memang dari 13 poin tadi itu kalau dirinci kan banyak sekali, dan memang benar bahwa kita ini adalah PCA yang khusus. Oleh karenanya memang perlu pertimbangan, perlu digodok lebih lanjut oleh tim perumus juga, apalagi ditentukan dulu siapa yang terpilih. Kemudian mudah-mudahan ini antara Bu Vina, Bu Kolmi kan itu. jadi dengan demikian Bu Hera. Baik, saya menyalahi aturan katanya nggak boleh menyebut nama. Dengan demikian kita ketok palu, tetapi dengan catatan bahwa ini akan digodok kembali, disesuaikan dengan kesibukan kita sebagai PCA khususon. Baik, saya ketok 3 kali bahwa rancangan usulan program kerja dari PCA periode 2015-2022 akan dipertimbangkan kembali oleh pimpinan baru periode 2022-2027. Baik, dengan demikian terima kasih. Dengan demikian selesai sudah rapat pleno untuk pleno 1 dan pleno 2, dan secara tidak langsung ini sudah bagian dari sebuah pengesahan apa yang tadi sudah disampaikan sejak dari pleno 1 sampai pleno 2 sudah kita terima semua.
Semoga ini menjadi manfaat dan dasar dari gerakan bagi pimpinan baru dan pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan kalaupun ada helaan nafas itu bukan karena merasa berat, tapi hanya karena merasa prihatin. Kok akeh temen sih masalah Indonesia, nah gitu ya. Jadi dialihkan begitu. Selanjutnya dari kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sidang pleno 1 dan 2 kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kami serahkan sepenuhnya waktu dan acara berikutnya kepada saudara MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.